wa iyyaduuna illa syaitanan marida. Yang mereka sembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala itu tidak lain hanyalah berhala inasan, dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang terkutuk. Nah, mari kita pelan-pelan mengurai ya. Saya teringat dengan perkataan Nabi Yesus di dalam Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat. Penyesat ini planos. Planos ini pembohong, penipu, iblis yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya, jangan kau mengikuti dia. Nah, saya ingin sedikit materi dari saudara Bang J. Menurut saudara, ketika Yesus berkata waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus, apakah penyesat ini berupa manusia atau penyesat ini berupa makhluk halus atau setan atau hantu yang tak terlihat? Silakan. Begini Bang Juma, Cak ini. Silakan. Itu kan yang datang sebelumnya Cak ini. Kita kan hidup di dunia ini kan pasti bakal mati galuh, Cak itu. Nah, sebelumnya jangan disalah-salah jangan dihujat ya. Aku nak belajar. Sebenarnya aku takut juga sama Bang Juma. Soalnya dari kemarin aku jenguk marah-marah serem kali lah Bang. Jangan Cak itu marah. Tidak. Nih, J. Dengar dulu sebelum kau ngomong sama Bang Zuma ya. Ini kasih tahu lagi nih. Sebelum kau ngomong sama Bang Zuma, kan Uni udah bilang, kau cuma melihat ketika Bang Zuma menghadapi penghujat. Kami yang lebih kenal siapa beliau ini ya. Makanya tak kenal maka tak sayang. Belajarlah yang baik dengan Abang Zuma. Insya Allah ilmunya. Tapi dengan catatan, jangan ngeyel. Karena memang kalau ngeyel dicubit kupingnya sama Bang Zuma. Aku aja sering kena cubit. Ya. Nah, lanjut sama Bang Zuma dulu. Silakan Bang J, Anda ngomong sepuasnya, silakan. Oke, tadi kan Bang Juma kan udah aku catat poin-poinnya. Yesus bilang akan ada penyesat yang datang kepadamu yang mengaku dia adalah aku, saya itu kan. Nah, sementara memang ada yang datang kepada si Paulus yaitu Yesus itu sendiri. Nah, kenapa kalau yang aku tangkap dari pastor gitu kan bilang ya itu beneran Yesus bukan makhluk halus. Kenapa? Karena kan Tuhan itu maha segalanya, saya itu. Jadi kan dia bisa melakukan apa aja, Bang. Saya itu gimana, Bang? Berarti kan emang Yesus beneran. Ya. Kalau Yesus beneran, berarti bagaimana dengan peringatan Yesus? Waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku. Dan tanda-tanda penyesat itu ketika ia datang, mengaku bertemu dengan aku di padang gurun dan mengaku bertemu aku di dalam bilik. Ada 3 kitab buku yang ditulis Paulus di dalam bilik. Dan dia mengaku di dalam Galatia menerima pengajaran itu bukan dari manusia, bukan dari siapa-siapa, tapi dia mengaku menerima ajaran itu dari Yesus. Aku menerima bukan dari manusia, tetapi aku menerima dari pernyataan Yesus kepadaku. Nah, sekarang kapan Yesus datang kepada Paulus? Itu dulu poinnya. Sedangkan Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Waktunya sudah dekat dan jangan kamu percaya. Sekarang permasalahannya adalah ini kalau kita percaya kepada Nabi Yesus, ketika dia mengatakan akan datang penyesat dengan memakai namaku, berarti akan muncul penyesat dengan mengatasnamakan Yesus. Akulah Yesus, akulah Yesus, akulah Yesus. Nah, kembali kepada Lukas yang tadi, ini penyesat muncul dengan memakai nama Yesus. Dalam rupa apa dia datang? Roh. Dalam rupa roh. Bagus. Tidak kelihatan. Nah, sekarang yang datang kepada Paulus dalam bentuk apa? Cahaya. Dalam bentuk cahaya, roh. Kan cuma suara aja. Gimana? Kan cuma suara aja, bukan Yesus yang turun langsung itu kan tidak, cuman cahaya aja. Cuman cahaya.
Apa pernyataan Yesus di dalam Lukas 10 nomor 18? Aku, Yesus berkata, aku melihat iblis jatuh dari langit ke bumi berupa cahaya. Ayat berapa? Ayat berapa Bang? Lukas 10, 18. Lukas 10, 18. Oke Bang. Ya. Di situ Yesus mengatakan bahwa iblis kemudian jatuh dari langit berupa cahaya, yang datang kepada Paulus berupa cahaya. Nah, mari kita lihat Lukas 1, Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Oke. Apa yang dikatakan di sana? Malaikat berkata, Yesus yang terangkat ke langit, yang kau lihat terangkat ke langit, Yesus ini yang terangkat ke langit ini, yang meninggalkan kamu ini, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia terangkat ke langit. Ini kata malaikat adalah sesuatu. Gimana? Yesus itu tidak mati dong Bang, menurut Bang Juma. Nah, itu dia. Menurut kami kan Yesus itu kan mati disalib buat nebus dosa umat manusia. Yang mati itu, Adinda J, yang mati itu adalah orang terkutuk. Saya tanya, apakah benar Yesus itu makhluk terkutuk? Tidak Bang, dia tidak terkutuk, Bang. Tidak terkutuk. Nanti kita bahas itu. Nanti kita bahas siapa yang kalian sembah yang digantung terkutuk. Sekarang penyesat dulu yang kita bahas. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, kalau ada orang Kristen hidup di dunia menjadi Kristen, pegang Bible, beriman kepada Yesus tapi tidak percaya data Kisah Para Rasul 1 nomor 11, mending dia bungkus dirinya dengan kain kafan aja. Karena data ini jelas tertulis. Dan berkata kepada mereka, ini yang berkata siapa? Malaikat. Malaikat yang berkata di sini, bukan Lukas langsung, tetapi ini adalah perkataan malaikat kepada orang-orang Galilea. Malaikat ini berkata apa? Hai orang-orang Galilea. Galilea ini adalah tempat Yesus mengajarkan Injil, kerajaan Elohim kepada Bani Israel. Mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke langit, yang meninggalkan kamu, akan datang dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia terangkat ke langit. Pertanyaan saya, Yesus ketika terangkat ke langit lengkap dengan jasadnya kan enggak? Lengkap Bang. Ini udah. Nah, udah lengkap. Jadi ketika datang ke bumi, lengkap jasad atau cuman suara? Oh, berarti Yesus itu tidak mati ya Bang? Ya lengkap Bang. Lengkap. Yang datang kepada Paulus ada jasad? Suara Bang. Suara, tidak ada jasad. Berarti yang datang kepada Paulus itu siapa? Yesus. Loh, gimana dong? Coba. Coba. Kita jujuran. Yesus, malaikat berkata, Yesus yang kamu lihat terangkat ke langit, dia akan datang kedua kalinya sama seperti cara dia terangkat ke langit. Ketika dia naik ke langit, dia lengkap jasad. Ketika dia ke bumi, lengkap jasad juga, bukan? Iya Bang. Cak ini. Yang datang ke Paulus, ada jasad nggak? Tidak ada. Tidak ada. Ini poin-poinnya lah aku tulis galau Bang ya. Pertama, Yesus tadi izin nak ke langit. Laju dah itu berarti Yesus tidak mati cak itu kan. Nah cuma yang aku pahami cak itu Bang, Yesus ini kan anak Allah, anak Bapa. Nah dia itu kan bisa melakukan apa baik cak itu nah Bang maksudnya. Jadi bisa aja itu memang Yesus beneran cak itu nah Bang. Oke. Saya bacakan. Oke. Saya bacakan di dalam Matius 15 nomor 23, 24, 25, 26 sampai 27. Boleh? Boleh Bang. Berapa Bang? Boleh. Matius 23, Matius 24. Matius 24. Oke. Ya. Boleh dimulai dari data 15, tapi kita majukan sedikit di data nomor 23. 23. Okay. Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat, Mesias ini siapa? Yesus atau Paulus? Yesus Bang.
Yesus. Jadi saya ulang. Pada waktu itu jika ada orang berkata kepadamu, lihat ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kamu percaya. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka adakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku Yesus sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Atau lihat Yesus ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. Jangan kau percaya. Kalau ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik. Sebab ya, silakan. 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 Jadi Yesus ini kan anak Allah, anak Bapa yang dikasihi, gitu kan. Dalam jiwanya Yesus ini kan ada roh Allah, itu kan. Nah, apakah itu maksudnya tidak memungkinkan bahwa yang ketemu si Paulus ini si Bapa itu sendiri, maksudnya ya Tuhan itu sendiri, kan Tuhan bisa ada di mana bae, Bang? Oke. Baik, untuk menjawab itu kita kembali kepada pernyataan Yesus di dalam Yohanes 14 nomor 16. Boleh kita baca? Boleh, yang tadi itu aku udah catat juga, Bang. Berarti Cah itu menitu bener Yesus, berarti Yesus bohong maksud Abang Cah itu ya? Iya, betul. Karena Yesus sudah bilang itu. Iya, betul. Nah sekarang Yohanes 4 nomor 16, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Yohanes 14:16. Yohanes 14 ayat 16. Jadi yang datang setelah Yesus terangkat siapa? Seorang penolong lain. Yang datang kepada Paulus ngaku siapa? Yesus. Penolong lain nggak itu? Tapi kan dia bisa buat kitab wahyu-wahyu itu, Bang. Yesus berbohong nggak ketika dia minta, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Kalau dia penolong lain, apakah Yesus? Bukan, Yesus kan lah terangkat ke langit. Berarti yang datang penolong lain. Kan roh, Bang. Iya, enggak, tunggu. Jangan ke roh dulu. Kalau seorang itu roh atau ada jasad? Kalau orang itu ya lengkap roh dan jasad, Bang. Yang datang ke Paulus? Cahaya, roh. Ada jasad? Tidak ada, Bang. Bisa disebut seorang nggak itu? Tuhan, Bang. Tuhan. Jadi sementara keputusannya adalah Tuhan. Yang datang setelah Yesus Tuhan atau seorang? Menuju Yesus seorang. Seorang. Yohanes Menurut Yesus yang datang seorang atau Tuhan? Seorang. Yang datang ke Paulus atau? Bentar, Bang. Hati-hati. Karena inilah cikal bakalnya berdirinya agama Katolik, penyembahan kepada Dewa Yesus. Ingat, Yesus berkata apa? Di dalam Matius 24 yang tadi, mundur 2 data. Di data nomor 15-nya. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Apa yang adik ini sepahami nih? Ini Bang J, apa yang saudara pahami ketika Yesus menasihatkan murid-muridnya Bani Israel? Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Maksudnya apa ini? Siapa, Bang, pembinasa keji itu? Jangan pembinasa kejinya dulu, tempat kudusnya dulu. Tempat kudus itu maksudnya apa? Tempat suci. Tempat suci. Tempat suci itu identik dengan orang-orang yang punya gelar suci, betul? Ya. Rasul gelar suci atau bukan? Suci. Masya Allah. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri dengan gelar suci.
gelar yang suci seperti rasul, nabi, Mesias, betul? Imam, betul? Oke. Bentar, Ah, bentar. benar Bang. dong. Pelan-pelan bang, pelan-pelan bang. Bentar bang. Ya, Aku catat galau bang. Tuan. silakan, silakan. Arti, oke bang, lanjut bang. Nah, ini pembinasa keji menurut saudara ajarannya baik atau ajarannya buruk? Ya kalau pembinasa keji buruk bang. Nah, oke, pembinasa keji yang ajarannya buruk ini ketika dia bergelar rasul, banyak nggak orang tertipu? Pasti bang. Jadi orang cuma lihat gelarnya, dia nggak lihat ajarannya. Padahal gelar rasul di belakangnya adalah membinasakan manusia sampai ke neraka. Betul? Oke. Oke, saya lanjut satu bait lagi. Menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Boleh kita lihat firman itu, boleh? Nabi Daniel, oke bang. Nah, coba kamu buka Daniel 7 nomor 25. Daniel 7 nomor 25. Oke bang. Ya, saya baca. Oke bang. Dia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi. Oke. Menurut Bang J, siapa yang mengajarkan bahwa hukum Taurat itu adalah sampah? Itu kan lah dibatal ke ketika Bagus. lah dibatal ke di Matius 5 ayat berapa? Bagus. 15, Bang, dengan matinya Yesus telah semua hukum Taurat kan tidak berlaku lagi bang. Kita kan pakainya yang perjanjian baru bang, bukan perjanjian lama. Bagus. Sekarang Anda baca perjanjian kekal Tuhan tentang sunat. Pernah baca? Pernah bang? Iya. Kalau kekal itu bakal batal nggak? Tidak bisa di. Nggak bisa dibatalin. Sedangkan pembinasa keji ini menurut Nabi Daniel mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi. Yang maha tinggi mengatakan sunat itu adalah perjanjian kekal. Rasul pembinasa keji yang menduduki gelar rasul ini pernah nggak mengatakan barang siapa yang menyunatkan dirinya Yesus Kristus tidak berguna baginya? Pernah nggak? Iya. Menentang nggak? Oh, berarti yang di Matius 15 itu yang ngebatalin itu si Paulus berarti. Bentar bang, aku lagi pernah, lagi belajar, lagi nyatet bang. Ya, kita lanjut. Lanjut bang. Oke. Di dalam kitab Ulangan 4. Boleh kita buka? Ulangan 4. Ulangan 4 boleh kita buka ya, teman-teman semuanya ya. Kita lihat di sana apa yang dikatakan di sana. Ingatlah, aku telah mengajarkan kepadamu ketetapan peraturan kepadamu seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Elohim, supaya kamu melakukan yang demikian di negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Betul ada perkataan seperti itu di sana? Oke. Ada kan ya? Ada bang. Ada. Nah, mundur ke data nomor 2. Apa yang dikatakan oleh Tuhan di situ? Boleh kamu baca? Abang langsung baca aja bang. Jangan kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan jangan kamu mengurangi. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Elohim yang kusampaikan kepadamu. Kira-kira ketika Paulus menjual Yesus mati di atas salib, apakah Paulus membatalkan hukum Taurat? Tidak, Paulus itu kan hukum Taurat dengan ajaran kasih cah itu. Karena kan Sekarang itu ditambahi atau dikurangi? tidak dikurangin sih bang. Cuman kan di yang hukum Taurat kan kami itu kan susah untuk ngejalaninnya cah itu. Nah, makanya dikurangi. Melanggar nggak perintah yang maha tinggi ini? Melanggar bang. Melanggar, subhanallah. Seperti pembinasa keji yang berdiri di tempat suci, seperti yang diceritakan oleh Nabi Daniel. Dia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang suci milik yang maha tinggi. Benarkah Paulus itu konon ceritanya pernah menganiaya orang-orang suci murid Yesus? Benar nggak?
Ada bang ayatnya. Bentar, aku loading bang. Lama. Bang. Bentar, bang. Jadi kan Yesus turun ke eh, Bani Israel. Perjanjian kekal dengan sang Bapa. Ya. Laju, bentar bang, aku lagi membuat periodisasinya, rinciannya cak itu bang. Laju, Ya. si Paulus itu kan didatengin sama si Tuhan Yesus itu sendiri, menurut kami bang, tidak menurut Ya. abang. Gitu kan. Ya. Maksudnya aku nanti komparasi gitu. Laju, si Paulus ini ngebatalin hukum Taurat. Ya. Berarti Tuhan itu datang ke Tuhan Yesus, datang lagi cak itu. Gimana, Bang? Untuk membatalkan. Untuk menggenapi bang, tidak dibatalkan bang. Coba bang jelasin. Menggenapi maksudnya kalau babi haram kalau digenapi jadi apa dia? Jadi apa? Rendang babi. Enak kali loh. Babi haram ketika digenapi jadi Jadi enak bang. Enak caranya. Allahu Akbar. Nah, kita kembali. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat suci menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Segala sesuatu yang masuk ke mulutmu itu halal, kecuali yang keluar dengan perkataan kotor dan lain. Berarti itu bukan firman Tuhan dong. Bentar bang. Aku juga baca bang itu. Bentar bang. Semoga Ya. bisa lah kok kayak aku Bang Jai. Sabar. Tidak bang, saya ini bang. Aku memang datang ke sini itu aku nak ninggal ke Bibelku dulu. Aku nak niat belajar saya itu. Soalnya kan kita juga pada ujungnya kan nak mati bang. Aku tidak mau bang. Bagus. Mati kaget. Bagus. Ini kalau sudah ingat kematian ini tanda-tanda ini. Mati kaget aku ke neraka saya itu Masya kan tidak Allah. mungkin Itu juga bang. ciri-ciri Bang Duma. Tanda-tanda, Ciri-ciri tanda-tanda. yang dapat hidayah insya Allah Bang Duma. Karena yoga juga awal-awalnya juga takut mati ya, mengingat kematian. Satu lagi ada calon murid Bang Duma. Bukan dari Jay, sebentar Jay, biar nggak ini. Kecil kan Satu lagi memang. ada calon murid Bang Duma di bawah namanya Michael. Oke. Nanti kalau ada nama akun Michael, dia juga mau belajar Bang. Sama seperti Bang Duma. Dia takut sama Bang Duma. Dikiranya Bang galak. Kalau kali Ya, takut kali aku kan ya. Iya. Ceritanya aja kepada mereka yang sudah bertemu dengan Bang Zuma. Jadi gini. Lanjut, Bang. Lanjut ya. Jadi tadi itu Yesus berpesan kepada muridnya. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Nah, murid bertanya kemudian, kapankah itu terjadi? Kapankah? Ketika Yesus mengatakan, sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, Yesus ada di sini, atau Yesus ada di sana, jangan kau percaya. Paulus pernah nggak mengaku bertemu dengan Yesus? Pernah. Kata Yesus, percaya atau jangan percaya? Jika ada yang datang mengatasnamakan aku, maka jangan kau percaya. Berarti tidak percaya. Nggak boleh dipercaya. makanya nih, kalau semakin jauh Anda saya bawa berselancar, Anda baca Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26, di situ orang-orang Yahudi tidak percaya sedikit pun kepada Paulus, sehingga Paulus pun diminta untuk bertaubat, dan Paulus bertaubat dari mengajarkan agama Kristen. Orang-orang gimana? Tapi kan dia setelah balik lagi bang, iya sampai dia juga melakukan persembahan hewan kan cai. Nah, betul. Dia bertobat. Dia mentahirkan diri. Nah, kalau dia Jadi tanda kutipku ya bang. ya, silakan. Yesus, bentar bang ya. Ini kan yang terjadi tanda kutip. Yesus ini kan posisinya, aku masih memposisikan dia itu kan sebagai Tuhan ya bang. Yang Siap. di dalamnya itu kan ada roh Bapak begitu ya. Dia Bapak sendiri. Jadi dia itu bisa adu di mana be itu. Jadi kan apa salahnya laju saya ini emang itu bukan Tuhan, bukan Yesus itu sendiri, tapi emang kalau berbicara mengenai tadi Yesus bilang dia udah terangkat ke langit, yang datang itu bukan apalagi Bang Juma tadi bilang kan diangkat sama jasadnya, cuman kan aku belum tahu sejarahnya. Yesus ini kan menurutku kan lah mati
buat menebus dosa kita, cak itu nah bang. Nah berarti kan dia kan udah jadi Tuhan, maksudnya udah balik lagi ke surga, cak itu. Jadi besok ada di mana baik, cak itu nah bang. Nah itu yang masih jadi tanda kutip di situ tuh. Oke. Oke, saya paham. Sekarang begini. Anda percaya nasihat Yesus akan datang penyesat dengan memakai namanya dan Ya, berkata akulah Yesus? Anda percaya? Oke. Iya. Tolong tunjukkan kepada saya penyesat yang datang mengaku nama Yesus selain yang datang kepada Paulus. Tidak ada. Tidak ada. Berarti yang dimaksud Yesus ini yang datang kepada siapa? Pada Paulus. Iya bang. Kan Tuhan mengatakan di dalam Yohanes 3 nomor 16, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Kan gitu? Iya bang. Barang siapa yang percaya kepada siapa? Kepada Yesus atau kepada Paulus? Pada Yesus bang. Kepada Yesus. Maka kita percaya kepada Yesus yang berkata akan datang penyesat dengan memakai nama Yesus. Percaya itu dong. Karena akan datang penyesat dengan memakai namaku. Dan dia akan menyesatkan banyak orang. Tanda daripada yang dilakukan itu adalah dia mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, Yesus dalam bilik. Tergenapi semuanya kan? Tapi ajarannya itu udah ada bang, yang ajaran jelek kayak itu. Selama aku dari kecil diajar Oke, baik. terus Baik. kita menyembah Tuhan Yesus, Putra Allah dan Putra Roh Kudus, kayak itu bang. Itu tidak ada aku temui sih bang. Maksudnya ya oke, tadi aku tinggalkan Bible kayak itu bang ya. Cuman kan aku juga harus cross check sama yang aku pahami, meskipun itu cuma sedikit kali kayak itu. Oke, Karena memang baik. kita pahami. Sekarang kita lihat ajaran Paulus. Ketika Paulus mengatakan firman Tuhan yang datang kepada Nabi Musa itu sebagai tinja, kotoran, sampah, itu menurut saudara baik? Buruk bang. Buruk. Satu. Ketika Paulus mengajarkan bahwa Yesus mati dengan cara terkutuk di atas pohon, itu baik menurut saudara? Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, bentar bang aku baca. Galatia 3:13. 13. Tapi kan Yesus Bang Zuma, dosa-dosa Bang kita. Zuma izin bang. Gimana deh? Sebelum lanjut bang, ada informasi buat Bang J ya. Nanti kamu akan membuktikan implementasi ajaran setan dan ajaran manusia ya. Sudah saya dapat kabar kalau VT kamu sudah dikomentari sama orang Kristen ya. Bersabar ya Dinda, sama seperti Yoga juga. Pertama Yoga belajar seperti ini, dia langsung banyak yang DM pendetanya, keluarganya, bla bla semuanya. Dan siap-siap kamu juga akan mendapatkan hal yang sama. Tapi lanjut belajar dengan Bang Zuma. Bismillah, mudah-mudahan kamu dapat hidayah dari Allah. Lanjut Dekku. Waduh. Silakan. Apa yang Anda ingin tanggapi yang tadi? Galatia 3 nomor 13. Iya. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, udah menembus kutuk, itu udah kelar. Ya, bang, yang tadi abang bilang itu yang Yesus menjadi kutuk, cak itu bang. Ya. Itu kan untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Itu ajaran siapa? Itu ajaran siapa? Rasul Paulus. Sekarang Tuhan mengajarkan di Imamat 1 nomor 2. Ya, itu kan perjanjian lama bang. Nah, sekarang perjanjian lama itu firman Tuhan. Perjanjian baru firman Paulus. Yang mana Anda ikuti? Firman Paulus yang dapat dari Yesus. Sementara Yesus sudah terangkat ke langit. Bentar bang, aku lagi apa ya bang? Ya bang, soalnya aku sabar ya bang ya. Kan aku belajar. Gini. Coba untuk menetralisir ini, kan kekacauan berpikir yang ada sekarang nih. Kamu ingin mendudukkan perkara-perkara itu. Coba saya bacakan dulu Yohanes 17 nomor 8 ya, boleh? Boleh bang. Boleh. Yohanes berapa bang? Aku nanti 17 nomor 8. Yohanes 17 nomor 8. Yohanes 17 ayat 8. Oke bang. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka benar-benar tahu, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Segala firman yang Tuhan berikan kepada Yesus, apakah Yesus sudah sampaikan sebelum terangkat ke langit? Segala firman telah aku sampaikan kepada mereka bahwa mereka benar-benar mengenal aku. Ini kan
Ini kan Yesus waktu itu nyampaikannya kepada murid-muridnya, Bang. Ya, semuanya telah disampaikan, betul? Betul. Iya, kitab. Iya, betul. Bang. Semuanya telah disampaikan, bukan? Oke. Nah, terus 13 buku yang ditulis oleh Paulus itu firman dari mana? Dari Tuhan, Bang. Tapi kan Tuhan gini, siapa? Tuhan siapa? Hah? Loh, bukannya firmannya semuanya sudah disampaikan kepada murid-muridnya? eh, ada 2 Tuhan dong ya? Bukannya segala firman telah Yoga, kusampaikan? buka kemu Yoga. Perlu aku lagi nanti lah. Coba. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Kan. Semua sudah kusampaikan. Dan ketika murid-muridku menerima segala firman itu, mereka percaya bahwa aku adalah Utusan. utusan. Terus Paulus yang ngajarin dia mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan, itu firman dari mana? Ya, ya dari Tuhan yang datang ke Paulus itu, Bang. Kalau yang datang menurut Yesus setelah Yesus Tuhan atau seorang? Pelan-pelan Pak Supir. sabar Bang Juma. Bentar, Bang. Iya, Kan iya, Paulus siap. itu kan Sorry, ada sorry. 13 ada 13 buku ya, Bang. Itu dari mana? Yang kami imani hampir seberapa ribu tahun. Cuman kalau si Paulus ini bukan dapat dari Tuhan, mana bisa, Bang, dia nulis sebegitu banyak buku Kalau dari setan boleh nggak? dari setan? Iya. Boleh. Boleh nggak? Ya boleh juga sih, Bang. Bentar, Bang. Boleh. Disuruh baca 2 Korintus lagi. 2 Korintus 11-17 coba kau baca pernyataan Paulus. Ya ampun. Kayak mana? Masya Allah, ucapan kamu itu adalah bentuk hidayah barusan itu. Inilah kenapa Subhanallah, Islam Adinda Puji. datang. Kamu sama persis seperti yoga pertama kali. Siap-siap kau 2 kali bersahadat lagi. Inilah kenapa Islam datang. Nononku dipotong, Bang, sakit kan, Bang? Coba baca dulu Bang. 2 Korintus 11-17 Bang. Masya Allah. Kasihan dia itu. Justru ini dia sedang dalam masa yang sangat luar biasa loh. Kita nggak perlu Iya. kasihani dia. Allah sedang sayang banget sama dia ini loh. Udah poin-poinnya udah aku catat semua, Bang, cuma dari mulai awal tadi sampai akhir aku udah catat semua. Ulangin lagi Bang Nyoba. Itu Tuhan siapa yang datang ke Paulus? Itu dulu, ini poinnya di sini. Simpul pertama dulu. Simpul pertama dulu, Bang Ji. Gini, Yang menerima firman dari Tuhan pencipta langit dan bumi itu Yesus atau Paulus? itu Yesus. Yesus. Jadi Paulus ini menerima firman dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang Anda katakan Tuhan itu nerima firman dari mana? Dari Bapa. Dari Bapa. Segala firman yang diterima oleh Yesus telah disampaikan kepada muridnya. Dan muridnya benar-benar percaya dan mengetahui bahwa Yesus adalah Utusan. utusan. Memang utusan Berarti Bapa, utusan. Bang. Nah, berarti ketika Yesus menyampaikan firman kepada murid, murid percaya Yesus adalah utusan Tuhan. Betul? Oke. Paulus ini terima firman dari mana kok Yesus Tuhan? Dari mana? Bentar, Bang, aku lagi aku buka catatan yang tadi ya, Bang. Ya, ini simpul pertama itu firman diterima oleh Yesus. Tidak ada firman Pelan-pelan diterima. paman. Bentar bang, biar aku masuk. Pelan Bang Zuma, Babang Zuma, pelan-pelan Bentar ya, Bang, Bang ya. Zuma. Iya. Enggak, simpulnya aja dulu aku bilang. Pelan-pelan, Simpul pertama dari seluruh pembicaraan kita adalah Yesus yang menerima firman. Paulus tidak menerima firman. Bentar, Bang, Tetapi ini kan ada 2 kandidat antara si Paulus sama si Yesus. Ya itu kan, Bang, ya. Nah, Ya, ada 2 penerima firman. Jadi Yesus menerima firman, dengar dulu. Yesus menerima firman dari langit dan firmannya telah disampaikan kepada muridnya. Setelah firman sampai kepada muridnya, muridnya percaya Yesus adalah Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua, Paulus juga menerima firman. Firmannya dari suara goib
Dan ketika suara gaib ini sampai kepada Paulus, firman yang diterima oleh Paulus menyebabkan murid Paulus percaya kalau Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan. Kira-kira yang benar yang mana? Muridnya Yesus atau muridnya Paulus? Asik ada kawan kebentar lagi ya. Bentar ya Bang ya. Kira-kira yang benar mana? Muridnya Yesus ia mengatakan Yesus utusan Tuhan, atau muridnya Paulus ia mengatakan Yesus adalah Tuhan? Ya muridnya kan sama-sama Tuhan, dua Tuhan dong. Bentar ya Bang ya. Singkat ya aku Bang. Bentar Bang, aku mau Silakan Anda renungkan. Coba minum air putih Saya dulu, bikin JJ, silakan. kamu yang santai. Tadi kan si Yesus kan Ya, bentar adik JJ, 16. buka catatan awal tadi, telaah sendiri dulu, Bang minum teh dulu. Ya ini. Tadi kan di Yohanes 14 ayat 16 itu akan ada Tapi T-nya nggak ada. Laju. Soalnya aku masih Yang jalan. lain Bang Zuma. Yesus sudah terangkat ke langit sementara. Lalu Bang jangan nyinir-nyinir janda lah, ih. oh gitu. Ya juga ya. Berarti ada dua Tuhan dong. Tuhannya Yesus sama Tuhannya Yesus dan Tuhannya Kristen. berarti Ang. ada 19 aku. Nora Aritonang, kalau gift tolong paus ya. Aku nggak terima lope-lope kau kasih. Paus. Lalu di Yohanes 14 16 itu udah baca Yohanes 17 ayat 18, segala firman telah aku sampaikan kepada Ayat 8 itu Bang. Yohanes 17 ayat 8 maksudnya. Iya, bukan 18, ayat 8. Salah tulis berarti ini. Ini 8. Sudah aku catat Bang. Aku lagi aku baca lagi. Berarti yang datang kepada Paulus itu bukan Tuhan dong Bang Juma, menurut Bang Juma. Bukan menurut Bang Suma, Bang J. Menurut Yesus, yang datang setelah aku adalah seorang penolong lain. Bukan Tuhan. Yang datang setelah... Gimana? Orang lain itu siapa? Nah, nanti kita bahas itu. Yang jelas, penolong lain ini akan memuliakan Yesus. Hinakan Yesus. Baca Yohanes 16 nomor 13. Halo. Ya, halo. Ya, ada telepon tadi Bang. Ya. Ya. Coba Yohanes 16 nomor 14. Yohanes 16. Mana tuh? Iya Bang. Yang mana itu? Iya. Yo. Yohanes 16 14. Iya Bang. Dia yang datang setelahku akan memuliakan aku. Kira-kira Galatia 3 nomor 13 itu memuliakan Yesus atau menghinakan Yesus? Galatia 3. Dibacain aja Bang. Galatia 3. Nomor 13. Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi Bentar Bang. apa? Aku buka dulu Bang. Bentar Bang. Aku buka dulu. Aku mau baca juga Bang. Galatia 3:13. Yesus dengan jalan menjadi kutuk Bang. Kutuk itu memuliakan Yesus atau menghinakan? Menghapus dosa nggak sih Bang? Tunggu dulu. Jangan ke situ dulu. Ang. Jangan ke situ dulu. Dia ketika datang akan memuliakan aku. Sakit perutku Bang. Aduh. Rohnya mau keluar deh. Iblisnya mau keluar. Hilang Roh Kudus. Ini kamu dengan kata lain sedang saya ruqyah. Sekarang ketika kemudian Yesus mengatakan dia akan memuliakan aku, tuduhan Paulus kalau Yesus itu menjadi kutuk, itu memuliakan atau menghinakan? Kayak gini, satu orang. Aku tidak pakai Bible Bang yo.
Yo. Pakai akal lah. Aku udah pakai Bible cak ini bang. Oke bang, aku lagi bang matoko bang. Dia dulu, bang. Lagi merenung. Bentar bang. Aku Bikin. lagi minjem. Pelan-pelan nggak apa-apa. Sang. Bentar bang, aku lagi minjem bang. Berarti Kasian banget ya Bang Zuma ya anak-anak gini. Yang lain diam, yang lain diam. 2 kalimat syahadat nanti. Biar diem dulu. Dia lagi merenung, diem. tidak bang, aku tuh lagi ini cak ini. Selama Dia lagi ini, urut bang, masalahnya. Selama ini aku lagi ngurut ke, nah cak itu bang. Selama ini aku tuh kan percaya bahwa Yesus ini kan menebus dosa-dosa kita. Berarti banyak kali lah dosa dia itu kan ya. Nah, baik. Jangan diketahui. Padahal, Iya, Bang. padahal dia mengatakan dia memuliakan aku. Tapi saya mute lah. Dia itu kan Tuhan bang, cak itu maksudku. Ya suka-suka dia lah bang, cak itu kan maksudku. Aku nak ini bang ya, aku nak egois kan. Ya suka-suka dia lah, dia yang Tuhan bukan aku, cak itu kan. Duh, Enggak, masalahnya tertulis perkataan Yesus tidak mungkin bohong kan? Yesus tidak Ketika mungkin bohong, ia Bang. datang, dia akan memuliakan aku. Nah, apabila kemudian Paulus itu benar-benar adalah orang yang diutus oleh Yesus, maka wajib hukumnya Paulus ini memuliakan Yesus. Betul? Betul bang. Sekarang dengan mengatakan Yesus itu kutuk, itu memuliakan atau menghinakan? Hinakan bang. Udah Menghinakan. Menghinakan bukan? Iya, lah 2 kali berarti nih Yesus bohong nih bang. Nah, gimana dong? Percaya kepada Yesus nggak? Oke bang, bentar bang. Tadi kan dia kan lah terangkat ke langit, sementara dia datang lagi. Berarti dia bohong. Oke, Siko yang tadi itu loh bang, yang dia datang kepada si Paulus kan, itu kan dia datang lagi. Yang 14 ayat 16 itu kan penolak lain Siko. Laju yang kedua kan dia akan memuliakan aku. Ternyata, tapi kan itu firman dari dia sendiri bang, dari Bapa bang. Berarti bapaknya siapa bang? Dari Bapak yang mana? Tidak, yang ketemu sama Itu dia. Paulus tadi. Kan Yesus sudah menyampaikan. Berarti di sini tuh ada 2 bapak, cak itu bang ya. Nah, makanya di dalam Yohanes 8 nomor 44 apa kata Yesus? Iblislah yang menjadi bapakmu. Dan kamu mau melakukan Yohanes Ayat berapa, Bang? 4, Ayat berapa, Bang? Yohanes 8, Ya. 44. Yohanes 8 ayat 44. 44. Oke bang. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu akan melakukan kehendak. Oke, laju bang. Nah, coba kemudian Anda lihat sedikit lagi di dalam 2 Korintus 5 nomor 21. Sedikit aja. 2 Korintus. Kok lari-lari kali bang? 2 Enggak, Korintus. supaya kita ngerti bahwa yang datang setelah Yesus adalah seorang yang memuliakan, bukan seorang yang menghinakan. Kan gitu syaratnya. Harus memuliakan, bukan menghinakan. 2 Korintus 5 nomor 21 Tapi coba. kami 2 Korintus 5. Aduh, mana tadi? Bacain be bang, biar cepet bang. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Dewa. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Ini penghinaan atau memuliakan? Kalau dari kata-kata itu menghinakan bang. 2 Korintus. Berarti yang datang kepada Paulus ini, siapa? Berarti bukan bapak ya bang, setan. Itu bang. Loh, Bapak itu mensucikan Yesus loh. Yesus itu hamba yang suci. Coba Anda baca di dalam di Kisah Para Rasul 4 nomor 30. Yesus itu hamba suci loh. Bentar ya bang, Kisah Para Rasul 1. Para Rasul 4. Kisah Para Rasul 1. Kisah Rasul 4. Sorry.
Lupa saya. Maklum, belum minum teh. Kisah para Rasul 4 ayat 20 Bang ya. Oke. Bukan 20. 30. Enggak ada Bang. Ya 30. Kisah para Rasul 4 nomor 30. Oke Bang. Baca. Aduh lama kali lah Bang aku bacain bebas. Abang selesai baca aku baru ketemu. Yesus hamba suci. Ulurkanlah Yesus tanganmu hamba untuk yang menyembuhkan suci. orang. Adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hambamu yang suci. Kalau dia sudah penuh dengan dosa, suci nggak namanya? Yesus tidak berdosa Bang. Berarti dia suci kan? Dia suci, dia yang menebus dosa umat manusia. Ya, berarti Dengan dosa-dosa cara berarti semua dosa manusia itu ada pada diri Yesus. Ya dia kan matinya Yesus dengan cara menjadi kutuk. Tidak suci lagi dong dia Bang. Iya ya Bang. Bentar. Gimana ini? Katanya Yesus dimuliakan. Kenapa jadi dihinakan? Nih, orang Kristen curi ayam, perkosa anaknya, perkosa mertuanya, perkosa adik kandungnya, dosanya ditanggung sama siapa? Sama Yesus. Dosa ya. bejat kayak begini ini Tapi kan dilimpahkan tidak- kepada siapa? Yesus. Memuliakan atau menghinakan Kayak ini? gitu, Bang. Hah? Masa Tidak ada nggak yang sampai begini? kepada Bapak kecuali melalui tidak cai itu Bang. Bingung aku Bang, bentar Bang. Tadi dalilnya 2 Korintus 5:21. Yesus tidak mengenal dosa telah menjadi dosa karena dosa kita. Iya. Udah paham Bang. Udah. Ah, Aduh, bentar Bang ya, pelan-pelan Bang ya. ya. Lemes bang. Lagi lemes bang. Boleh saya beranalogi Terus, sedikit? Boleh? Coba Bang. Oke. Coba, Bang jangan, CI tidak punya utang di Pegadaian. Saya punya utang 3 miliar. Uniripa 2 miliar, Dinda Natali 10 miliar, Bang Fandi 7 miliar, Bang Handi 3 miliar, Dinda Jibri kemudian 10 miliar, Yoga 1 rupiah. Semua utang-utang kami, Alhamdulillah nggak punya utang. semua utang-utang kami, Anda yang tanggung ke Pegadaian. Pertanyaan saya, sekarang Anda punya utang nggak ke Pegadaian? Tapi kan Setelah itu semua Bang. utang-utang kami Anda yang tanggung, Anda punya tanggungan nggak ke Pegadaian? Banyak lah Bang utangku nih. Sekarang ketika Anda punya utang banyak, kemana Anda hendak melunasinya? Kemana? Ke Pegadaian atau ke Posyandu? Ke Posyandu kayaknya Bang. Pusing Bang. ke Pegadaian lunasin utang. Sekarang ketika Yesus menanggung seluruh dosa-dosa Kristen, kemana hendak Yesus menanggungnya? Ke surga atau ke neraka? Neraka bang. Jadi Yesus Anda masukkan ke neraka? Hah? Anda suruh Yesus ke neraka untuk menghapuskan dosa-dosa kalian, itu memuliakan Yesus maksudnya? Makanya Paulus mengatakan dengan jalan menjadi kutuk. Kutuk itu tempatnya ke surga atau ke neraka? Yesus disuruh ke neraka, ganas sekali Paulus. Makanya muncul pertanyaan, yang datang kepada Paulus berupa cahaya itu, suara, itu siapa sih? Makan pempek dulu Bang. Ya, Capek aku, silakan, Bang. silakan. Pusing kali ya. Makan pempek dulu. Hirup cuko yang banyak deh ya. Sampai keselak aku loh nih. Orang Palembang kau ini ya? Wong Yo, itu kan, Palembang Bang. dia. Mang cek bincek Bang. Ada kawanku bentar lagi loh. Nggak sendiri aku rupanya. Insya Allah. Insya Allah juga. Anak-anak Insya muda Allah, ini insya harus Allah. dicerdaskan ini. Tapi lah galo-galonya tadi emang aku naik ke sini tuh tujuannya nak belajar. Aku lah tinggal ke Bibelku. Sebenarnya nih aku tuh tahu dikit-dikit tahu nih. Aku juga belajar kayak itu. Sebenarnya cuman aku memang sengaja tinggal ke Bibelku. Jadi yang dijelasin sama Bang Jumo tadi itu telah bener-bener aku
ya kebuka lagi, artinya ada dua Tuhan, dua pribadi cak itu. Berarti Alhamdulillah. kan Dek, ya Dek, Uni mau tanya dari penjelasan Bang Zuma tadi, masuk akal, masuk hati nurani tak? masuk, cuman di sisi lain kayak ini Uni yo. Mungkin karena aku tuh kan lah lama di Katolik yo nih. Jadi kan kami itu kan sejak bayi dan aku tuh tidak pernah Uni diajari kau nyuri ini yo, kau ngebunuh orang yo, cah itu. Tunggu tuh. Itu kita bisa buktikan nanti, Dek, dengan implementasi. Jai. Kau tidak pernah berbuat macam itu. Bukan berarti ajaran yang kau terima itu ajaran yang benar. Saya bisa membuktikan sama kau, Dek. Katolik itu terlalu banyak dosa masa lalu dan masa kelamnya, Dek. Dan gereja yang paling banyak pertusbolan anak-anak justru adalah gereja Katolik. Dan Paus Vatikan pernah minta maaf ke Kanada. Kenapa? Karena menjadi asbab habisnya suku Indian karena ada asimilasi paksa. Apa itu asimilasi paksa? Doktrin yang dipaksakan kepada suku Indian. Mereka diculik di rumahnya. Itu ada datanya, itu tidak bisa dibantah. Itu kenapa kemarin sekitar 2 tahun lalu 700-an diawali dari 700-an jenazah ditemukan di bawah gereja Katolik di Kanada. Dan setelah diotopsi, banyak dari mereka yang mendapatkan kekerasan. Jadi kalau kau tidak pernah melakukan hal itu, bukan berarti apa agama yang kau imani sekarang itu benar, karena kau tidak pernah menjalankan sesuai dengan kitabmu. Tapi petinggi-petinggi gereja Katolik itu dosanya terlalu banyak kalau baik sejarah, Dek. Bahkan mereka sendiri sudah mengakui. Itu kenapa Katolik itu ada namanya magisterium. Mereka membuat konsili untuk membuat sikap-sikap kebijakan beragama yang kemudian berubah-ubah. Paham tak? Jadi kalau kau mau tahu bagaimana ajaran Katolik, jangan lihat dirimu sendiri, tapi lihat bagaimana mayoritas Katolik. Pertama, yang paling banyak mentusbol gereja Katolik, paling banyak membunuh, genosida Katolik, inkuisisi. Aidah, cak mano ini pakai bahasa. Mengsodom, kaum Sodom, anak-anak. Oh iya nih. Pernikahan sesama jenis Katolik. Oke Uni. Itu implementasi ajaran bisa kita lihat. Udah Uni, udah cukup dulu nih hari ini, udah cukup dulu. Aku udah catat poin-poinnya, sudah aku runutin. Ini aku boleh naik lagi Uni. Kau dapat kartu VIP. Kau mau jumpa Bang Zuma boleh, Bang Jibril boleh, Uni boleh, Bang Handi boleh, Bebel berjalan boleh, Atali pun boleh. Udah poin-poinnya lah aku catat. Berarti tadi yang datang ke si Paulus itu kan berarti roh, bukan penolong lain. Penolong lain kan seorang, tapi itu belum dapat siapa dia, itu kan. Terus berarti kan penolong lainnya aku belum dapat siapa, itu. Terus 14-16 tadi yang penolong lain. Setelah banyak kali Ada satu lagi, jangan sampai lupa, ada penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus. Nah, tuh ingat tuh. Ada yang penyesat yang datang memakai nama Yesus. Berarti itu tadi udah aku garis bawahi, gede kali Bang, aku garis bawahi Bang. Itu tidak Bang, soalnya emang itu poin-poin penting Bang. Ini Bang. Betul. Itu poin penting, betul. Ini gimana Bang? Rasul Paulus ini kan dia ketemu sama seseorang, atau yang aku pahamnya tadi itu Tuhan Yesus itu sendiri Bang. Dimana dia itu kan buat 13 buku yang sampai sekarang ya diimani, yang dia udah direvisi itulah Bang. Nah itu kan poin penting artinya Bang. Kalau tidak bertemu kan tidak mungkin Bang, itu kan. Laju. Cuman penolong lainnya tadi belum dapat Bang Jo. Belum dapat Bang. Udah Bang. Udah Bang, itu dulu Bang. Oke. Terima kasih Bang. Satu rondong. Bang Jay, bentar, izin bentar. Ya, Bang. Bentar Bang Jay. Jangan turun dulu, bentar Bang Jay. Ini Bang Jay kan lagi belajar, terus kan banyak banget tadi yang udah dicatat ya Bang Jay ya. Ini aku cuma ngasih saran aja. Jadi Bang Jay ini harus punya prinsip gitu loh. Bang Jay ini mau jadi pengikutnya siapa? Kalau Bang Jay memang pengen jadi pengikutnya Yesus, percaya aja apa yang Yesus katakan. Dan apa yang Bang Jay pelajari, lihat secara tekstual, karena yang menjadi acuan kebenaran itu yang tertulis di dalam Bible-nya Abang itu, yang Abang yakini kan mengikuti Yesus. Ya udah, ikuti Yesus. Jangan Bang Jay ini Yesus yang harus mengikuti pengajaran pastor, pengajaran bapak-bapak gereja, jangan. Tapi pengajaran bapak gereja, apa yang ada di pikiran Bang Jay itu semua yang harus disesuaikan dengan apa yang Yesus ajarin. Itu ya Bang Jay ya. Oke, cuman kan aku pengikut Yesus ya Kak Natali, karena kan tidak ada yang sampai kepada Bapak kalau tidak melalui aku, itu kan.
Nah, itu yang masih bingung juga, banyak pertanyaan-pertanyaan, cuma nanti aku runut dulu kayak mana yang boleh. Jay, kalau boleh ini garis depan saya nih paling gede. Apa? Pakai akal bedakan antara manusia dan Tuhan. Garis besarin tuh. Tidak bisa bang. Aku beberapa minggu lalu lah itu bang lah ada itu pakai akal manusia apa Tuhan, karena tetap sama bang meskipun lah di garis besari, karena cak ini bang apa yang aku imani selama ini cak itu bang ya, makanya kan harus pelan-pelan ya bang, bahwa ya Yesus itu Tuhan, jadi Tuhan yang turun. Cak mana caranya aku mengenal Tuhan menidak datang cak itu, meskipun itu tidak pada zamannya cak itu. Ya itu bang. Asin dulu teman Juma itu. Ini terakhir nih teman Juma. Udah bang, itu aja bang. Ya katanya untuk mengenal Tuhan dia harus dilihat turun menjadi manusia. Ini dulu nih, perlu ini. Untuk untuk apa? Mengenal Tuhan dia harus turun menjadi manusia supaya kita bisa mengenalnya gitu. Waduh, kenapa bisa kayak gitu? Nah ini harus diluruskan dulu. Itu pagan sekali itu. Assalamualaikum Pagan itu warahmatullahi wabarakatuh. pagan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bisa, Tuhan itu nggak bisa berubah menjadi bukan Tuhan. Bukan berarti manusia itu aku menyembah manusia, tidak cah itu bang siapa tadi yang ngomong tidak cah itu, cuman kan dalam diri Sekarang gini Bang Ji. Satu pertanyaan sederhana sebelum kita bubar. Iya bang. Bisa tidak Tuhan itu berhenti menjadi bukan Tuhan? Tidak bisa bang. Tidak bisa. Berarti bisa nggak manusia Tuhan itu menjadi manusia? Bisa nggak Tuhan itu menjadi manusia? Yesus? Nah, pertanyaan tadi jawabannya tidak bisa. Yesus Tuhan, Yesus manusia. Nah, bagaimana ini? Yang mana yang betul ini? Bisakah Tuhan itu berhenti menjadi bukan Tuhan? Tidak bisa. Tidak bisa bang. Nah, bisakah Tuhan menjadi manusia? Bisakah Tuhan Tuhan maha kuasa. Kalau Tuhan maha kuasa bisa. Tuhan maha besar. Tidak bisa bang. Tidak bisa. Berarti Yesus manusia atau bukan? Yesus manusia bang. Berarti Tuhan tidak bisa menjadi Yesus. Setuju? Sebenarnya ini konsep ini bang. Ini konsep abang ini konsepnya gini bang J. Abang paham nggak definisi maha kuasa atau maha besar? Gini bang. Ya pasti mentok di situlah bang. Aku lah coba ninggal. Nah ini saya coba jelasin bang. Saya coba jelasin. Apa itu? Iya. Ini saya coba jelasin. Kasih data. Definisi maha besar, maha itu dalam kamus KBBI, maha itu artinya kekal dan terikat. Jadi kalau maha besar, dia kekal dan terikat besarnya. Jadi kalau dia sedetik pernah kecil, hilang mahanya. Masuk nggak? Oke. Nah kalau dia maha pencipta atau maha suci aja deh. Mahanya itu artinya dia terikat dan kekal. Jadi sedetik pun dia kotor, contoh kita manusia, kita makan sesuatu 4 jam 6 jam di dalam usus kita udah jadi kotoran. Makanya manusia nggak pernah akan jadi maha suci, tapi suci, mungkin suci. Kalau kita habis mandi, mensucikan diri, suci. Tapi manusia nggak akan pernah jadi maha suci. Kenapa? Karena ada detik-detik di mana kita kotor. Jadi sedetik aja dia kotor, hilang, gugur mahanya. Betul nggak? Iya bang. Nah jadi kalau konsekuensinya Tuhan abang pernah jadi manusia, hilang kemahabesarannya, hilang kemahasuciannya, hilang kemaha penciptaannya. Itu konsekuensi logiknya, Bang. Itu konsekuensi logik namanya. Dan Tuhan nggak bisa nggak konsisten. Kita sama-sama mau Tuhan yang konsisten. Kalau Tuhan yang nggak konsisten, gimana dunia ini, Bang? Make sense ya, Bang? Lagi mikir dia itu. Nanti kalau ku terima apa kata mamaku katanya. Nanti didatangin sama Lina Wijaya, buka aspal.
Aku tadi nyebut Yoga Mikana yang datangin. Atau Mikana. Kalau dia Lina Wijaya. Tidak bang. Boleh nambahin sedikit ya, Bang, sedikit Bang. Oke bang. Sebenarnya bukan masalah bisa dan tidak bisa. Masalah pantas dan tidak pantas. Contoh, Bang Jai, ini pantas enggak kotoran? Tidak Tidak. Anda bisa enggak makan kotoran? tidak galak juga aku bang. Nak makan kotoran apa? Bentar. Ini anu aja. Anda bisa enggak makan kotoran? Baca. Bisa. Jawabannya bisa. Tapi apakah pantas Anda makan kotoran? Tidak. Jawabannya tidak. Betul ya? Oke. Tuhan bisa nggak jadi manusia? Bisa. Pantas nggak jadi manusia? Tidak pantas. Tidak pantas. Kenapa tidak pantas? Karena kehilangan kemahasuciannya, kehilangan maha kuasanya, kehilangan maha besarnya, kehilangan masa maha penciptanya, kehilangan masa kekalnya. Kekal berarti nggak pernah mengalami perubahan walaupun 1 detik. Nggak pernah mati walaupun 1 detik. Yesus mati 3 hari menurut Anda. Oke. Bisa Iya, nggak? iya. Tuhan seperti itu. Nah gitu Bang. Dan Bukan kalau masalah udah pakai bisa dan tidak bisa, tapi pantas dan tidak pantas. Saya bisa makan kotoran, tapi saya tidak pantas untuk makan kotoran sehingga tidak akan saya lakukan. Tuhan bisa jadi manusia? Bisa. Tapi Tuhan tidak pantas jadi manusia sehingga Tuhan tidak mungkin melakukan hal-hal yang tidak pantas. Begitu Bang. Makasih. dan kalau udah pakai logik gitu Bang, kalau udah pakai nalar, ini sebenarnya makanya di ajaran Abang mesti mengutamakan dogma, karena soal salvation, soal keselamatan, ini pertanyaannya simpel aja Bang. Kita bisa nggak mandi pakai air kencing Bang? Siapa juga galak mandi pakai air kencing tuh kan? Ada. Untuk Abang sekarang lucu, tapi nanti akan abang nggak akan sadar. Bisa nggak kita mandi pakai air kencing Bang? Bisa. Nggak bisa dong. Definisi mandi itu membersihkan, mensucikan. Sementara air kencing itu najis. Jadi nggak bisa ya, kita jelas ya, nggak bisa mandi pakai air kencing ya. Adalah gila-gila mau bisa mandi pakai Nah, itu. tapi kenapa abang bisa mendapat keselamatan dengan cara membunuh? Nah, betul. Udah ngebunuh orang bang. Iya, dengan salvations, dengan crucifixions, dengan penyaliban, kan abang membunuh. Iya bang. Pelan-pelan yo bang. Ini yang ngobrol. Pelan-pelan yo bang. Saya ini bang. Aku kan nak keluar. Aku nyimak be. Aku ada kegiatan. Siap. Iya Bang. Enggak, tapi kalau abang bisa ketawa dengan analogi mandi pakai air kencing. Ketawa pusing bang. Jujur kali bang, ketawa Oke. pusing karena kan aku Masya Allah. butuh apa ya bang, butuh berdiam diri, butuh memejamkan mata kayak mano. Yang jelas di dunia ini kan cuma ada 2, pencipta sama yang dicipta. Sementara Yesus Yang itu kan diciptakan. sementara Yesus itu kan ya dia juga ya berarti manusia, artinya diciptakan meskipun di situ ada roh Allah, Masya Allah. ada roh Bapa gitu kan. Nah itu nanti yang aku bakal kayak mana enaknya cak itu, cuma kan J, sedikit saran Uni sebelum kau turun dek. oke. Dulu ada Jericho, orang Bengkulu, orang Bengkalis, kata saya lupa nih. Bahasa Palembang juga lah. Terus sama seperti kau kasusnya, sama seperti yoga. Uni cuman berpesan begini, orang-orang baik seperti kalian insya Allah akan mendapatkan hidayah. Minta kepada Tuhan pencipta langit dan bumi ini. Kau minta hidayah kepada Allah. Maksudnya kalau kau kan belum percaya Allah tuh, Tuhan pemilik langit dan bumi. Ke Itu Yesus nih. minta begitu deh. Yesus dong. Kalau kau minta Yesus, yo tidak dapat, tidak didengarkan lah. Orang Yesus bukan pencipta langit bumi. Yesus tidak pernah ngaku jadi pencipta langit bumi. Minta saja kepada Tuhan pencipta langit dan bumi gitu, tanpa kau sebutkan namanya dulu karena kau belum. Sama, iya. Dek, kau bilang bapak sama Tuhan, kau pembohong tahu. Sejak kapan Tuhan jadi bapak kau, dek? Bapak itu Islam tidak ngajarkan bohong, dek. Ini dia kenapa Islam tidak ngajarkan kami menyebut Tuhan dengan Bapa. Karena Tuhan itu adalah kata yang membedakan dari manusia, makhluk, dan pencipta, dek. Tuhan itu tidak disematkan kepada makhluk. Harusnya. Tapi Bapak kepala sekolah Anda, Bapak kandung, Bapak tiri, Bapak angkat, Bapak apa Tuhan kau? Merendahkan Tuhan itu. Itu merendahkan Tuhan itu. Kau pikir Tuhan kau bapak-bapak? Laki-laki Tuhanmu? tidak cak itu nih.
Nah, tapi enggak, Uni mau intinya mengajarkan kau jujur dengan dirimu sendiri. Aku lah berkeringat luar dalam loh ini Uni. Dah tahan aku. Aku nyimak be dulu nih yo. Mau kasih Uni yo. Ya, Masya Allah, keringatmu itu ciri-ciri kau mendapatkan hidayah. Semoga Allah memberimu hidayah. Minta kepada Rabbul Alamin. Kau sebutkan, kau boleh tak sebutkan nama karena kau belum percaya kepada Islam kan. Wahai Tuhan, pemilik langit dan bumi, Oke, tunjukkan Uni. aku jalan mana yang benar. Kau minta jadi itu salah, dekku, insya Allah dia akan menunjukkan kau jalan yang benar dek. Aku masih takut kali Uni yang datang ke si Rasul Paulus tadi itu siapa cak itu. Nanti aku cari tahu dulu Uni ya. Kau Oke. renungkan sudah. Oke, kesimpulannya. Aku terima kasih Nangan. Ya, kita simpulkan aja ya. Bang J, jangan pergi dulu, Bang J, bentar. Aku mau izin. Disimpulkan dulu, Jay. Kau ulang kembali pekerjaan rumah yang diberikan oleh tadi. Kesimpulan coba diulang. Banyak kali lah Bang tadi Bang.